Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bib? Sejahtera, selamat sore. Salam sejahtera. God bless you. Kepada kita semua yang ada di sini dan juga kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia yang pada sore hari ini yang juga bertepatan di memasuki hari ke-8 bulan suci Ramadan, menyaksikan dari seluruh Indonesia dalam channel kita yaitu Amanah Kita Channel. Mungkin bincang-bincang sore kita ini lebih kepada hal mengapa kita mengawali program ini dan duduk bersama-sama. Untuk itu mungkin saya pribadi memperkenalkan diri. Saya Syarif Bahlevi. Saya memiliki ketertarikan mengenai sejarah, peradaban, kebudayaan, bahkan dalam lingkup nasional, lebih kepada nilai-nilai kebangsaan. Itu yang membuat saya tertarik untuk duduk bersama dengan banyak kawan-kawan di sini, kompatriot kita yang memiliki idealisme di Yayasan Amanah Kita, yayasan yang dibangun pada tahun 2014 kalau tidak salah, yang bertujuan untuk menjaga, melestarikan, bahkan turut mendorong pengembangan peradaban-peradaban Islam dari masa lalu dan menjaganya untuk ke masa depan, seperti itu. Nah, di samping saya didampingi oleh Mas Putra. Baik Habib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra ini memiliki ketertarikan, walaupun latar belakangnya adalah keilmuannya di psikologi, Yes. seperti itu, namun ketertarikannya di dunia hiburan, namun juga tidak seperti itu, sepertinya multi talent nih. Mungkin lebih ke industri kreatif kali ya kita bilang. Kepada hal-hal yang Industri bersifat musik kreatif, bisnis kreatif, ekonomi kreatif, seperti itu. Nah, ketertarikannya untuk bergabung di sini tentu menjadi satu kekuatan di mana tidak melulu di disiplin ilmu tertentu yang dibutuhkan di dalam Yayasan Amanah Kita untuk mengembangkan satu proyek besar yang bersifat monumental dan ikonik, seperti itu. Di sini peran Mas Putra menjadi satu kesatuan dengan kita semua, seperti itu. Selamat datang. Terima kasih Habib. Di samping saya punya senior, Mas Eka Febrianus. Beliau ini latar belakang pendidikannya adalah arsitek dari Universitas Katolik Parahyangan, ya, dari Bandung. Ketertarikan beliau jelas sudah pasti segala sesuatu yang bersifat arsitektural, bangunan dan lain-lain. Tapi nggak cukup berhenti di situ. Ada ketertarikan di bidang hal-hal yang berbau dengan humaniora, dengan kebudayaan, berbicara tentang kemanusiaan, tentang kebangsaan. Bahkan karena kita semua juga beragama Islam, kita juga tertarik dengan ilmu-ilmu keislaman. Sehingga pada akhirnya ada yang psikologi dengan berangkat latar belakang kreatifnya, ada yang arsitektur, ada yang sejarah, tapi kita dikaitkan pada satu hal yang sama. Bagaimana kita bisa kembali membawa peradaban Islam itu sebagai sebuah contoh, sebagai sebuah pilot project di masa depan, bahwa peradaban Islam ini adalah yang paling adaptable dan paling bisa sesuai dengan setiap bangsa pada setiap waktu, pada setiap zaman. Kita akan betul-betul mengerucut fokus kepada proyeknya, karena proyek terbesar dari Yayasan Amanah Kita ini yaitu proyek pembangunan Taman Miniatur 99 Masjid Dunia. Dan juga ada banyak proyek-proyek yang lain yang kita kerjakan, gitu. Namun ini sebagai major projectnya, sebagai pionirnya, seperti itu, masterpiece-nya daripada Yayasan Amanah Kita. Dan kita bersama nih kumpul, kita bukan ahli yayasan, kita bukan ahli agama, ahli apa, tapi mungkin kita akan lebih banyak melakukan kontribusi, perhatian, dan berkhidmat di proyek tersebut. Nah, sekarang minta pandangan dari Mas Eka. Kalau dari saya bahasanya pakai saya apa gua sih nanti nih. Gua juga bebas. Podcast mah bebas. Kita orang project sih. Kita orang project. Benar. Jadi gitu. Kalau gua ngeliatnya gini, project ini ya, kan lagi
pertama kali tahu nih sama Pak Ketua yang saya lagi pergi kebetulan ya. Iya. Keterlibatannya tuh waktu itu Pak Ketua tuh hanya minta, tolong bikinin dong gambar 3 dimensi, gitu kan. Lewat ada satu orang di kantor ya, diajak sini lah gitu kan, ngobrol. Itu Pak Ketua yang paham nih ngobrol segala macam. Saya pikir, wah ini sih proyeknya bukan proyek dan bakal proyek biasa. Iya. Bikin gambar, bikin bangun, bikin kompleks wisata, bukan. Jadi ini ada sesuatu yang berbeda lah buat gue, dan sesuatu yang jauh lebih dari pencapaian bangunan, lebih karena pencapaian yang sifatnya budaya. Iya. Gue malah senangnya karena itu bilang nih proyeknya bentuknya adalah masjid, tapi bukan dalam konteks masjid sebagai tempat ibadah saja. Iya. Masjid sebagai satu lambang bersosialisasinya umat Islam pada zaman dulu. Bilang ini keren, idenya keren banget. Makanya udah nggak pakai pikir panjang, udah gue bantuin ngapain gak? Langsung join gitu ya. Langsung join. Iya. Nah di perjalanan itu juga kita ngelihat kan, karena ini proyeknya harusnya maunya skalanya harus adalah bukan hanya nasional apalagi lokal, bukan, ini lebih ke arah skalanya dunia. Iya. Ya kan, dunia. Nah untuk itu rasanya memang kita sebaiknya semakin banyak mengundang siapapun ya, teman Indonesia maupun luar negeri yang punya pemahaman yang sama dengan satu itu, kita maksud utama mereka, dan itu tugas-tugas kita semua lewat media-media seperti ini. Itu tugas kita kan sosialisasi sebenarnya kan, gitu kan. Ada yang dengar, ada yang apa. Putra juga nih gitu kan. Putra juga itu Om, waktu pertama sekali Putra diundang datang ke Yayasan Amanah kita waktu itu. Jadi memang Putra termasuk generasi dini ya, yang mungkin baru-baru join, gabung bersama yayasan. Join dalam arti kata itu memang terpanggil. Jadi kayak emang Yayasan Amanah kita tuh punya rules yang roots akar yang Putra tuh wow, itu kayak benar-benar hati yang harus berbicara sebenarnya. Jadi ngelihat project yang mungkin Om udah lakuin sebelumnya, udah bikin gambar yang bagus dan 3D-nya sudah ada gitu. Secara sejarah juga Habib sudah menjelaskan pelan-pelan bagi itu bukunya dan lain-lain. Kita juga punya, Putra juga baca bukunya. Kenapa terpilih 99 masjid dunia ini loh negara-negaranya. Dari 86 negara ada di 215 hektar. Dan tuan rumahnya itu Indonesia. Betul kan? Wow, ini menjadi investasi masa depan peradaban dunia Islam pastinya, dan ini dibutuhkan generasi kami. Ini mohon maaf nih Om, mungkin generasi Om ke depan mungkin nikmatnya cuma sebentar atau gimana, wallahu alam. Tapi buat Putra itu, adik-adik Putra generasi berikutnya itu kayak wow, akhirnya kita punya ya yang satu ikon dunia dan Indonesia tuan rumahnya gitu. Jadi kan next Putra nggak perlu ke untuk prawedding misalnya gitu ya, atau kan yang udah begitu untuk foto-foto selfie atau menikmati budaya Islam, nggak mesti ke India kan untuk lihat Taj Mahal. Iya betul. Nggak mesti ke Turki kan untuk lihat Blue Mosque misalnya begitu. Betul. Cukup ada datang ke Taman Miniatur 99 Masjid Dunia di tepatnya di Kabupaten Bogor. Itu ada semua, ya kan? Nah, melihat waktu master plan yang Om bikin tuh sama teman yayasan dan ketua umum yayasan Pak Hartono juga banyak tampilin ini itu dan terpanggil lah. Nah, industri kreatif seperti itu kayak merasa kayak, waduh, apa yang bisa gue lakuin ya buat ini ya gitu. Sayang dan sangat merugi rasanya kalau tidak bisa kontribut untuk dunia Islam sendiri. Nah, notabene apalagi emang notabene Putra Muslim gitu kan. Walaupun yayasan bilang siapapun. Ya, terbuka. Kita inklusif. Apalagi Putra seorang Muslim kayak ini nggak bisa nih, aku harus ambil andil nih. Jadi kita berharap industri kreatif yang lainnya teman-teman kita juga terpanggil untuk bisa yuk bangun sama-sama yuk. Ini bersama untuk dunia, kita untuk dunia, ya kan? Nah itu mungkin yang Putra bisa lihat bahwa iya Om, aku paham yang Om bilang tadi tuh kayak nangkep banget tuh energinya. Ini bukan proyek yang biasa. Dan bisa bilang proyek juga itu kayak amanah gitu yang harus dilakuin gitu. Nah kerennya lagi nih Bud, kerennya lagi nih. Tadi kita bilang kan ada event mau prawedding mau itu dia mau ke India. Itu satu sisi. Itu kalau kita ngelihat dari sisi turisme. Iya, wisata. Saya kan lu bisa ke India, besoknya lu udah ada di Itali. Kan lucu banget kan? Itu dari sisi wisatanya. Sisi balik itu Bud. Keren lagi. Iya. Kalau itu menjadi perwakilan bangsa-bangsa itu, ini kan bentuk kecil dari aplikasi PBB dia bilang, Masya Allah, saling kenal antar bangsa. Iya. Yang selama ini kita tuh berantem karena nggak kenal,
Ya kan? Orang kan berantem nggak kenal kan? Boleh jadi Kalau gitu lo kenal kan lo nggak berantem, Iya, iya. menang Oh, kan? berarti bisa jadi pusat perdamaian dunia. Itu dia, Wow, itu dia Masya yang gue bilang Allah. keren banget idenya. Ide di balik ini keren. Iya. Kalau sebagai suatu objek wisata sih oke lah, itu emang udah Iya, itu. keren lah. Itu menempel dengan sendirinya, Om ya. Iya, Itu menempel dengan tapi- sendirinya. Tapi dengan ini sendiri itu yang ada nilai yang lebih untuk jual, ya kan? Dan bayang lah gitu kan, bisa aja orang yang ya kasar-kasarnya nih, nggak tahu di Israel ada nggak nih? Iya. Orang Israel apa yang di Iran itu ada wakil itu berteman mereka bisa nggak sih? Kerennya. Nah, pandangan sejarah gimana Bib ya? Di pandangan sejarah maksudnya begitu menarik kayaknya sejarah Islam itu untuk banyak orang generasi yang nggak tahu, berarti otomatis apalagi generasi putra gitu loh Om. Generasi milenials yang katanya sekarang itu justru kami banyak tidak tahu betul persis bentuk-bentuk masjid di dunia, tapi ternyata punya menyimpan sejarah tersendiri kan. Nah ini juga akan menjadi ya benar sih pusat perdamaian pasti juga perdamaian dunia, pusat peradaban Islam dunia juga akan di situ, wisata dunia juga di situ. Betul. Ya, wow itu masya Allah. Nah, yang menariknya kenapa juga anak bergabung ya adalah kebetulan karena disiplin ilmunya adalah sejarah. Orang juga kurang banyak tahu bahwa yang membedakan sejarah dengan antropologi, yang membedakan sejarah dengan arkeologi itu adalah sejarah itu lebih kepada menitik beratkan kepada peristiwa-peristiwa. Oke. Kalau arkeologi itu menitik beratkan kepada bangunan-bangunannya, peninggalannya. Sementara antropologi kepada sosok manusianya. Manusianya. Gitu. Ini tiga hal yang berbeda. Sehingga kalau berbicara hari ini, arkeologi hanya berhenti di reruntuhan. Bahkan mungkin sudah tidak ada. Gitu. Antropologi berbicara tentang tulang belulang yang tertanam di dalam tanah. Apakah dia berusia 1000 tahun atau berusia 10.000 tahun atau sekian kita tahu. Tapi kalau antropologi sejarah tetap hidup dinamis. Sejarah itu adalah roh. Sejarah itu spirit kehidupan manusia. Sehingga kalau buat anak pribadi melihat pembangunan proyek Taman Miniatur 99 Masjid Dunia ini bukan lebih melulu kepada fisik. Kita perlu fisik, perlu hardware-nya. Tetapi yang lebih penting dari semua itu, jika juga selaras dengan agama, adalah nilai-nilai imaterialnya. Nilai-nilai semangatnya yang diambil. Inilah yang membentuk peradaban. Peradaban itu bukan bangunan. Iya, setuju. Peradaban itu bukan bangunan. Ketika Anda membangun gate besar di Babilonia, besok runtuh, tapi sejarah tetap mencatatnya. Sejarah tetap mencatatnya. Sejarah tetap mencatatnya. Iya. Gitu. Ini mungkin kita tidak menginginkan, tapi bisa saja 30 tahun ke depan Bogor ambles, yang bangunan yang kita biayai berpuluh-puluh triliun ini hancur ambles. Iya. Tapi sejarahnya peradabannya telah terbangun. Telah terbangun. Jadi yang kita fokus hari ini ada tim-tim yang memang berpikir bagaimana secara fisik ini bisa dibangun. Tetapi ada tim yang mesti juga berpikir bagaimana kita membangun sejarahnya, Iya. membangun peradabannya. Mungkin melalui ini kita bisa mulai terus menyampaikannya. Terlepas apakah Allah izinkan atau tidak ini terjadi, berdiri, tetapi sejarahnya telah terbangun. Iya. Bahwa ada keinginan-keinginan luhur untuk membuat sesuatu di negeri ini. Dalam rangka apa sih? Ketika peradaban itu bukan bangunan, tetapi tadi bahasanya membawa semua manusia itu setara. Ya. Membawa manusia itu tidak lagi saling menindas, tetapi saling mengenal, Iya, iya, saling mencintai, saling menghargai. Ini peradaban. Iya. Apalagi kita bicara bahwa Indonesia adalah the most populasi yang dunia, populasi Muslim terbesar di dunia misalnya begitu. Nah kayaknya memang tepat Indonesia. Mudah-mudahan Allah meridhoi ini. Kenapa mesti terpanggil melalui mungkin Ketua Umum Pak Hartono bisa jelaskan lebih detail. Cuman kita cuma ngasih kisi-kisinya bahwa ya itulah Indonesia menjadi tuan rumah itu tepat sekali. Dimana juga bisa akur 4 mazhab sekaligus. Ada beberapa negara yang juga yang agak gimana gitu. Nah kita dengan budaya yang kuat, dengan sejarah-sejarah kita yang mungkin ada kental dengan budaya. Jadi pendekatan budaya itu membuat terpanggilnya Indonesia menjadi tuan rumah, ikon dunia Islam
atau ikon Islam di dunia gitu. Jadi itu yang membuat Putra kayak wah ini benar-benar secara manusia kita agak apa ya di energinya penuh banget ya, cuman selalu kita bilang bahwa kalau Allah izinkan maka akan ketemu jalannya ya kan. Nah, mungkin Om Eka lebih duluan kali ya Habib sama Habib gitu, kebetulan kan baru-baru nih. Jadi mungkin energi itu yang perlu kita sampaikan bahwa kedepannya proses udah berjalan ya Om ya. Proses jalan terus ya. Ya Habib ya. Di lapangan maksudnya sejauh apa sih Om? Jalan udah ready atau? Kalau mau diprogresin nih persentase ya masih kecil lah. Tapi yang diingat di sana semangatnya untuk memulainya itu gede. Kalau kita bicara teknis lapangan misalnya, ini baru persen sih bobotnya, kita nggak usah ngomong situ. Yang penting semangat orang-orang buat ngedrive ini jalan. Itu udah 70% semangat. Kita bicara semangat. Iya. Artinya apa? Peradabannya telah terbangun. Peradabannya telah terbangun. Secara fisik kok konstruktif dan lain-lain strukturnya belum ada. Tapi peradabannya telah terbangun. Sekarang hari ini misalnya satu kabupaten kaya, bahkan mungkin terkaya di Indonesia seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, dia tidak akan pernah bisa mengklaim bahwa Taman Miniatur 99 Masjid Dunia akan dibangun di Tenggarong. Walaupun dia punya kemampuan uang untuk membangun, dunia sudah mengetahui bahwa yang akan dibangun ini berarti peradabannya adalah bertempatan di Kabupaten Bogor. Itu sudah tak terbantahkan. Peradaban telah terbangun. Benar. Jadi tapi tetap berjalan Om ya. Maksudnya lokasi sudah pasti di sana juga. Kita udah bahkan jalan udah ini ya. Secara detailnya ya. Pak Ketua lebih ngerti daripada saya ya. Tapi yang saya tangkap secara lapangan itu lahan kita sekitar 200 hektar itu sudah punya kita lah, gitu kan. Dan kita juga udah bikin persiapan tuh, kita bikin ada semacam base camp lah, kita sebutnya pendopo. Ada musola di sana. Semuanya bambu. Semua bambu. Sunda banget ya, Meh? Sunda banget. Kan di tanah Sunda. Ya, tanah Sunda. Karena kemarin kita diskusi sama tokoh-tokoh setempat kan, kenapa pilih bambu ya? Bambu ini kan mewakili arsitektur tradisional kita. Dan lebih kalau bahasa Arabnya wabil khusus ya. Wabil khususnya aja. Bogor itu masyarakat itu adalah bambu yang pakai. Yang ini juga itu tokoh bambu Indonesia lah, internal lah. Tiga namanya yang bikin. Keren ya. Ya harus lihat lah. Semua harus lihat. Semakin ke sana. Nah, teman-teman bisa lihat juga itu di channel kita ya, di Amanah Kita Channel itu juga ada ya. Bagaimana the next program dari Taman Miniatur 99 Dunia ini. Kita juga punya profil pembangunan di sana, jadi teman-teman bisa juga cek di Amanah Kita Channel ya Beb ya. Jadi untuk lebih mendalami aja sebenarnya. Tapi untuk detailnya mungkin kita nanti akan datangkan, mungkin Habib harus datangin ya. Habib sebagai host harus datangin bicara kupas tuntas, karena di atas kita bahkan di yayasan itu tuh banyak yang benar-benar sudah berdedikasi ya. Ada banyak lintas profesor, ada juga alim ulama, bahkan ulama-ulama besar merestui ini, dan bisa mungkin kita nanti Habib akan kupas tuntas. Kita hanya bisa bicara tentang segi kreatif, seperti apa, mungkin Ketua Umum juga bisa jelasin detailnya. Tapi sekarang mungkin itu yang menarik atau benar itu. Ini lanjutin tuh. Proyek ini kan yang wadahnya itu adalah Yayasan Amanah Kita. Proyeknya yang disebut Taman Miniatur 99 Masjid Dunia. Ya kan, wadah mesin drive-nya itulah Yayasan Amanah Kita. Di situ berkumpul tuh. Ya kan, banyaklah tokoh-tokoh kita yang mungkin pada tahu lah gitu kan. Gitu. Ngumpul banyak tokoh yang ulama, tokoh-tokoh nasional kita, tokoh-tokoh apa, mungkin Habib tahu banget lah. Artinya paling nggak dari disiplin keilmuan aja kita memiliki banyak profesor. Banyak profesor. Seperti Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekarang wakil presiden. Iya, jadi sebelum itu ya udah di yayasan ya. Sebelumnya dia. Profesor Dr. Muhammad Baharun. Ketua MUI bidang humas ya beliau. Hukum. Undang-undangan. Kita memiliki Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Psikologi Islam. Psikologi Islam dan salah satu pendiri, founder Demokrat. Itu mana Pak masalah? Beliau.
Tiganya alam roh Pak. Wah keren. Oke. Alam roh ya. Untuk S2-nya itu kalau nggak salah Ekaristi dalam gereja Katolik. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Seperti itu. Terus ada juga Ada Profesor Ahwan. iya. Beliau itu guru besar sejarah Islam dari IAIN Sunan Ampel. Benar. Gitu. Artinya Ulama juga banyak ya, ulama kalau habaib, kita ada ulama. bicara ulama, kita juga punya ulama yang jadi wakil presiden salah satunya Haji Ma'ruf Amin. Iya. Ya kan? Terus ada Di samping itu kita punya One Team Press. iya. Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ya. Terus kita punya Ya. Abah Junaidi sekarang yang Iya. bergabung. Kita punya profesor juga tapi ulama besar juga Kiai Haji Kayak Haji Said Agil Agil Siraj. Siraj juga. Ini kan satu bentuk bahwa Yayasan Amanah ini teruji dan terpercaya sehingga Amin. Ya Allah. para anggotanya adalah orang-orang yang di dalam sini semuanya setara Iya, dan iya. humble. Humble. Tapi di luar sana mereka adalah tokoh-tokoh besar Iya. di tengah bangsa kita. Itu tuh bentuk keseriusan yang benar-benar itu buat putra. Wah ini Dan serius. itu satu persatu Ini kita akan serius. dudukkan. Nah, Good sih, itu good sih. Betul. Itu keren sih. Karena banyak sisi hal yang belum pernah kita lihat soalnya bagaimana pandangan ini terhadap Habib Lutfi bin Yahya mungkin memandang ini seperti apa itu kayak wow. Betul. Ya kan, terus Profesor Ahmad Mubarak mungkin atau Profesor Baharun melihat ini seperti apa. Terus tokoh-tokoh alim ulama kita, cendekiawan kita ngebahas ini kayak wow, itu enggak itu keren sih, Bib. Birokrat. Kalau Habib bikin itu kayak kita nggak dapat informasi ini di tempat lain soalnya. Iya. Jadi itu kayak eksklusif yang thank you Habib, thank you untuk podcast ini, thank you. Ini podcast menarik sih. Edutainment banget. Itu dari kalangan yang kita sebut mereka ini kalangan Tomat maju. tokoh muda, ya kan? Iya. Dia tokoh muda, Menolak tua atau enggak tua-tua? anti tua. Anti tua. Gitu. Tomat tokoh muda anti tua. Iya. Boleh tuh, boleh. Mereka tetap mau muda. Iya. Nah, Lutfi coba bilang, abah udah tua. Weh, ngomel nih. Ini. Muda nih, lebih muda dari ente katanya. Kalau mau bilang mereka ini kalangan tomat. Iya. Tokoh. Terus juga tokoh muda, anti tua. Terus ada juga Habib tokoh muda, benar-benar muda tapi nanti akan anti tua. Anak musisi di sini juga banyak, seniman-seniman banyak yang bergabung ya kan, selebriti, public figure, baik itu terus penggerak-penggerak sosial, terus baru ada pengusaha-pengusaha kreatif. Jadi ya alhamdulillah ya amanah kita tuh kayak ya ini amanah kita dan ini kita banget. Iya betul. Datang dari kalangan milenial brondong pun ada. Gitu. Nah, ini Jadi kalau gue bilang kalau kita bilang range-nya umur, ya kan umur aja, ya kan? Bisa dari 20 sampai 80 ya, keren kan? Oh, iya sih. 80. Setuju sih, Gom. Mau bilang apa ya? Gue setuju sih Om. Bisa orang ngumpul pada seusianya kan? Iya. Ya ini udah lintas usia, lintas mazhab, lintas apa sih Iya, lintas iya. profesi ya. Itu kan satu, ya kan? Ada satu hal yang menarik orang segitu banyak macamnya itu, apa yang bikin menarik yang satu kan? Sesuatu yang tersampaikan tadi. Iya. Itu keren banget. Dan Putra kan pernah nemenin Om ya. Waktu ke lokasi pembangunan, kita diajak oleh ketua umum tuh. Putra, yuk kita jalan. Tim kreatif semua jalan. Apa yang mau kita bikin ini. Kebetulan ada tamu dari negara luar. Ya kan Om, jadi ulama-ulama negara luar yang mungkin waktu itu after yayasan bikin seminar internasional Imam Al-Ghazali. Ya kan? Di sana orang awam seperti itu langsung bilang ini luar biasa. Berbeda cara berpakaian, berbeda cara santun budaya ininya. Tapi bicara miniatur masjid, bicara peradaban Islam semua sama. Itu kayak wow, itu kenapa kita harus bertengkar sih gitu? Sebenarnya kita ini sama gitu kan. Ini kalau dunia aja bisa memandang kita sebagai kekerabat dan sebagai kerabat Islam, sebagai saudara seiman, harusnya negara yang sebesar ini, negara yang punya mayoritas Islam terbesar di dunia ini harusnya mampu lebih damai, harusnya mampu lebih menginspiratif, lebih erat dalam memaknai toleransi, dalam memaknai Pancasila itu sendiri misalnya gitu kan. Karena apa? Terlepas A punya menganut inilah, yang B negara ini menganut inilah secara sistem demokrasi atau sistem pemerintahan mereka. Tapi begitu nyampe di taman miniatur satu sama yang paling assalamualaikum, selamat untuk anda, selamat untuk kita, selamat. Wow, itu kayak
dengan ada yang pakai gamis panjang. Kalau kita bilang tuh kayak ban Vespa tuh di atas kepala gitu. Ya kan? Nah, kalau prof kita pakai batik. Kok peci itu kayak wow, it's different but it's cool gitu kayak cool. Itu kayak wow. Ini kalau seandainya kita tahu, generasi kita tahu bahwa seindah itu perbedaan. Tiba-tiba sholat nih, maghrib bareng, ya kita kaget. Oh, namanya orang biasa di belakang layar depan kamera bikin film atau apa, tiba-tiba lihat itu yang Allahu Akbar, ya kan? Terus langsung ada yang pakai Bismillah, ada yang ini apa lagi nih, ya kan? Ternyata dijelasin, siapapun imamnya ikut kan? Oh, ternyata di sana begini salah tuh, nggak jadi perbedaan tuh, nggak didebatkan tuh, sedamai itu gitu. Kenapa di bawah mesti kita debatin gitu? Ya kan? Oh ini gini, oh ini bid'ah atau apa, kita nggak paham, cuman ngelihat itu langsung kayak ini harus segera terwujud sih. Generasi harus tahu bahwa perbedaan kita itu punya dasar dan itu indah sih gitu. Ya kan? Ya. Baca kadang baca bismillah juga beda-beda tuh karena logat kali ya. Betul. Jadi kayak ya kan? Itu makna bahwa Allah mengerti segala bahasa, tapi iya sama kan? Betul. Al-Fatihahnya begitu walaupun dengan notasi yang berbeda, dengan logat yang berbeda. Nah, kita nggak bertengkar tuh. Malah kita nikmatin kebersamaan salam sholat maghrib bareng gitu. Nah seandainya ini kita berharap mudah-mudahan ya ini berjalan lancar. Ya, amin. Sehingga perdamaian dunia itu terwujud melalui dunia Islam. Ya, pasti. Insyaallah. Ya kan? Makanya peran penting nih kami anak muda ini dikasih koridor lah, ya kan? Ajaklah kami anak muda ini untuk bisa bergabung ya sama anak kita, ya kan? Betul. Nah, mungkin kita butuh Habib secara sejarah nih kan kita nggak pernah dikupas soalnya, ya kan? Kita nggak pernah ngupas secara dalam. Nah, mudah-mudahan ya sama kita mampu menjadi media untuk ini. Jadi kita jadi agen kebaikan. Agen kebaikan. Amin. Benar-benar. Oke. Alhamdulillah Habib. Tahan di situ. Karena nanti kita berharap di episode berikutnya Habib undang expert-expertnya kupas tuntas itu, baik segi latar sejarahnya, turismenya, baik dari segi kreatifnya, baik dari segi museum-museum yang muncul di sana, dari segi yang lain itu infrastruktur dan lain-lain kita akan kupas. Karena mumpung alhamdulillah kita sudah masuk buka puasa. Saatnya kita buka puasa ya. Jadi buat semua teman-teman di luar sana, selamat berbuka puasa. Yayasan Amanah kita mengucapkan selamat berbuka puasa ya Habib ya. Semoga puasanya menjadi satu nilai tersendiri yang tidak hanya sebatas syariat saja, tetapi membawa kita kepada satu kesadaran paripurna. Nah, amin. Amerika ada yang disampaikan sedikit menjelang kita tutup. Assalamualaikum. Tutup langsung boleh. Oke. Silakan ditutup. Ya, terima kasih banyak. Insya Allah bincang-bincang ringan kita pada kesempatan sore hari ini hingga maghrib menjelang membawa manfaat tidak hanya juga kepada para pemirsa, tapi juga kepada kita semua sekalian. Dan insya Allah kita akan lanjutkan bertahap dengan narasumber-narasumber yang berbeda-beda, mewakili disiplin ilmu dan orientasinya masing-masing, namun semuanya bekerja sama dalam satu wadah, teamwork, semangat, spirit untuk mewujudkan peradaban, kemanusiaan yang berdasarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Baik. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam distancing. Salam distancing.